Halo, aku di sini akan menjelaskan tentang materi fotografi. Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, aku akan menjelaskan dulu tentang penjelasan segitiga ekspor nih teman-teman. Jadi, segitiga ekspor adalah konsep fotografi yang terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama itu ada aperture atau bukaan lensa. Yang kedua ada standard speed atau kecepatan rana. Dan yang terakhir itu ada ISO atau sensitivitas sensor. Jadi ketiga elemen ini bekerja sama untuk mengontrol cahaya yang masuk ke kamera gitu dan mempengaruhi exposure atau kecerahan gambar. Jadi menyesuaikan salah satu elemen akan mempengaruhi dua elemen lainnya nih. Sehingga fotografer harus menentukan keseimbangan yang tepat untuk mendapat hasil yang diinginkan gitu teman-teman. Nah, dari aperture ini atau bukaan lensa ini adalah jadi ukuran diameternya itu bukan diafragma gitu pada lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera nih. Nah, aperture juga ada aperture yang kecil dan besar. Jadi, aperture kecil itu di angka f besar gitu, teman-teman. Jadi, itu menghasilkan ke dalam bidang yang luas. Jadi, lebih banyak objek yang tajam dan sedikit cahaya yang masuknya. Sedangkan dari aperture besar dari angka f yang kecil menghasilkan ke dalam bidang yang dangkal. Hanya sebagian kecil objek yang tajam dan cahaya masuk nih. Nah, sedangkan kalau misalnya standard speed atau kecepatan rana itu adalah waktu bukaan rana kamera yang mengatur lamanya cahaya mengenai sensornya. Jadi, standard speed juga ada yang cepat dan lambat. Kalau misalnya nih, standard speed cepat, jadi membekukan getaran atau misalnya untuk memotret objek bergerak nih, namun membutuhkan lebih banyak cahaya. Sedangkan kalau misalnya standard speed lambat, jadi itu menghasilkan efek buram pada objek yang bergeraknya. Jadi misalnya tuh untuk efek blur pada air mengalir nih. Namun kemungkinan penggangguan cahayanya itu lebih sedikit. Nah, dibandingkan dengan ISO nih. ISO itu kan adalah pengukuran sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya nih. Jadi ISO itu ada yang misalnya yang rendah dan tinggi. Semisalnya nih ISO yang rendah menghasilkan gambar yang bersih dengan noise atau bintik-bintik gitu yang minimal, namun membutuhkan lebih banyak cahaya. Nah, kalau misalnya ISO tinggi itu memungkinkan pengambilan gambar dalam kondisi cahaya yang rendah gitu, namun menghasilkan gambar yang lebih bernoise gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya nih ketiga elemen itu berinteraksi gitu misalnya. Jadi hubungan timbal baliknya itu ada gitu misalnya. Contohnya jika misalnya Anda itu ingin meningkatkan ke dalam bidang gitu menggunakan aperture kecil, maka Anda perlu nih meningkatkan ISO atau perlambatan standard speednya itu untuk mengompensasikan berkurangnya cahaya yang masuk gitu ya. Jadi mengapa sih kalau misalnya teman-teman tanya mengapa segitiga ekspor itu penting gitu? Karena kan teman-teman tahu sendiri gitu, dapat menguasai cahayanya gitu. Kalau misalnya nih memahami segitiga ekspor itu, kita atau Anda dapat mengontrol gitu jumlah cahaya yang masuk ke sensor kameranya dan menciptakan efek visual yang diinginkan teman-teman misalnya gitu. Terus adanya juga fleksibilitas gitu. Jadi Anda atau teman-teman tuh dapat menyesuaikan pengaturan kamera untuk berbagai kondisi pencahayaan dan jenis foto yang ingin teman-teman atau Anda itu ambil gitu. Nah, terus pentingnya juga kreativitas. Jadi segitiga ekspor ini juga membuka pintu bagi Anda untuk bereksperimen dan menciptakan gambar yang unik dan menarik nih. Jadi intinya segitiga ekspor ini adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap fotografer.
baik yang mau pemula atau maupun profesional nih. Dengan menguasai 3 elemen tadi yang sudah saya sebutkan, Anda dapat mengambil foto yang berkualitas dan sesuai dengan visi kreatifnya gitu teman-teman. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama itu praktekin secara teratur nih teman-teman. Jadi semakin sering Anda mencoba berbagai pengaturan, semakin banyak pemahaman Anda tentang segitiga exposure gitu, maaf. Dan yang kedua itu gunakan mode manual nih. Jadi mode manual memungkinkan Anda untuk memiliki kontrol penuh atas ketiga elemen segitiga ekspor ini nih. Dan yang terakhir itu eksperimen nih. Jadi teman-teman itu jangan takut untuk mencoba hal-hal baru gitu. Jadi teman-teman boleh keluar dari zona nyamannya dengan mencoba nih. Kita bereksperimen dengan sesudah mengetahui tentang ilmu segitiga exposure tersebut. Nah, setelah itu juga akan menjelaskan tentang elemen segitiga exposure ini nih. Jadi, aperture yang pertama itu bukan lensa gitu. Jadi di sini tuh ada nih rumusnya. Nah, rumusnya itu kayak seperti f-stop misalnya tuh bisa dari f 1,4 atau 2,8 dan 16 gitu. Jadi fungsinya itu untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk dan mempengaruhi ke dalam bidang gitu. Terus aturannya itu angka f-stop yang lebih kecil nih dari 1,4 ini menghasilkan bukaan lebih besar, cahayanya lebih banyak dan kedalaman bidang lebih bokeh gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya angka f-stop yang lebih besar atau f16 ini menghasilkan bukaan lebih kecil, cahayanya itu lebih sedikit dan kedalaman bidang lebih luas gitu. Terus kalau misalnya standard speed atau kecepatan rana nih, rumusnya biasanya dinyatakan dalam detik atau pecahan detik, misalnya dari 1 atau 1,250-an atau 1,65 S gitu ya. Itu fungsinya itu mengontrol beberapa lama sensor kamera terpapar cahaya gitu. Jadi aturannya itu standard speed yang cepat gitu ya. Misalnya tuh dari 1 atau 1,1000 gitu membekukan gerakan gitu. Sedangkan kalau misalnya standar speed lambat itu 1,10 gitu. Jadi menghasilkan efek blur pada objeknya itu yang bergerak gitu. Nah, kalau misalnya ISO atau sensitivitas sensor, itu rumusnya tuh misalnya dari 100, 400-an gitu lah dan sekian. Nah, fungsinya itu untuk menentukan sensitivitas sektor terhadap cahaya gitu. Jadi aturannya itu kalau misalnya nih ISO-nya itu rendah pakainya itu dari 100 atau 200, itu untuk menghasilkan gambar lebih bersih dan bebas noise gitu. Sedangkan kalau misalnya ingin di ISO yang tinggi itu dari 800 ke atas gitu, berguna dalam kondisi minim cahaya namun beresiko menambah noise-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang bagaimana teman-teman membedakan kamera DSLR dan mirrorless nih. Jadi, di DSLR itu memiliki cermin di dalam kamera yang memantulkan cahaya ke fiber optik. Jadi, biasanya itu lebih besar dan lebih berat karena mekanisme cermin dan prisma. Autofokusnya juga menggunakan fase detection yang cepat dan akurat. Kalau misalnya mirrorless itu tidak memiliki cermin, terus cahaya juga langsung mengenai sensor dan gambar ditampilkan pada viewfinder elektronik atau layar LCD gitu. Lebih ringkas dan ringan gitu karena tidak memerlukan mekanisme cermin. Autofokusnya juga menggunakan contrast detection atau hybrid system yang lebih baik dalam mode video dan live view. Jadi, perbedaan utama kamera DSLR atau daun mirrorless ini dari segi fitur ya. Jadi, kalau misalnya viewer dari kamera DSLR ini
optimal gitu. Jadi kayak melihat langsung melalui lensa nih. Kalau misalnya viewfindernya dari kamera mirrorless itu elektronik, jadi layar LCD-nya itu kecil atau hibrida gitu. Terus dari sistem cerminnya nih, kalau dari DSLR ini menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya ke viewfinder. Tapi kalau misalnya mirrorless ini tidak menggunakan cermin atau cahayanya itu langsung menuju sensor. Nah, dari segi bobot ya, dari ukuran dan bobotnya gitu. Dari DSLR ini umumnya itu lebih besar dan berat, sedangkan kalau mirrorless itu lebih kecil dan ringan. Nah, dari segi pilihan lensa, jadi kalau misalnya DSLR itu pilihan lensanya itu sangat banyak dan bervariasi gitu, sedangkan mirrorless itu lebih banyak itu pilihannya itu karena terus berkembang, namun mungkin belum seluas DSLR gitu. Terus dari segi autofokusnya gitu, kalau misalnya DSLR itu biasanya menggunakan fase direction autofocus gitu yang tepat untuk pemotretan melalui viewfinder gitu. Sedangkan kalau misalnya mirrorless, autofokusnya itu berbasis sensor, jadi seringkali menggunakan kontras detection atau kombinasi gitu. Terus dari segi kehidupan baterai, kalau misalnya di DSLR itu umumnya lebih banyak karena viewfindernya itu optis, tidak terlalu mengkonsumsi daya gitu, jadi lebih irit gitu atau hemat gitu. Sedangkan kalau misalnya di mirrorless itu memang sih dapat bervariasi tergantung modelnya, namun memang lebih umumnya gitu, kebanyakan itu dari mirrorless ini tuh lebih boros gitu. Nah, terus dari segi video gitu ya, kalau misalnya dari DSLR itu kualitas videonya itu terus meningkat, namun mungkin tidak sebaik mirrorless pada beberapa model gitu. Sedangkan di mirrorless itu umumnya lebih unggul dalam merekam video dengan fitur autofocus yang lebih canggih, video 4K gitu, dan kemampuan fokus saat live view-nya itu yang lebih baik gitu. Nah, dari segi ringkasan nih, kalau misalnya dari DSLR itu memang cocok untuk fotografi yang menyukai pengalaman fotografi yang tradisional dengan viewfinder optis gitu, pilihan lensa yang luas dan autofocus yang cepat saat menggunakan viewfinder. Tapi kalau misalnya mirrorless cocok untuk fotografer yang menginginkan gitu kamera yang lebih ringan, ringkas dan fleksibel gitu, terutamanya itu untuk video dan fotografi jalanan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menanyakan gitu mana yang lebih baik, itu tergantung pilihan teman-teman sesuai kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya dari segi faktor pertimbangan di saat teman-teman mau membeli gitu, pilihannya yang pertama itu jenis fotografi yang akan dilakukan gitu. Misalnya nih contohnya sering memotret olahraga gitu, itu kemungkinan cocoknya DSLR gitu. Autofokusnya juga gitu ya, yang fase detection itu yang tepat gitu. Terus kalau misalnya nih contoh pingin lebih fokus gitu ya pada fotografi jalanan atau video, itu lebih baik sih mirrorless karena mungkin itu lebih menarik gitu dari segi gambarnya ataupun dari segi videonya gitu. Terus dari segi anggaran memang dari DSLR ini memang tidak terlalu mahal gitu ya, tapi kalau mirrorless itu yang memang lebih mahal apalagi dari segi ukuran dan bobotnya itu harus teman-teman lihat gitu. Jika portabilitasnya itu adalah prioritas untuk utama gitu, terus mirrorless adalah pilihan yang terbaik misalnya, itu juga harus dipertimbangkan gitu teman-teman dari segi ukuran dan bobotnya sesuai gitu. Dan fitur tambahan juga mungkin perlu teman-teman nih, seperti konektivitas, stabilitasnya dari gambar, dan kualitas dari segi layar LCD itu benar-benar harus teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, dari kesimpulannya memang
baik DSLR ataupun mirrorless itu adalah alat yang hebat untuk menghasilkan foto atau video yang berkualitas gitu. Untuk memahami perbedaan keduanya, mungkin pilihlah kamera yang paling sesuai dengan kebutuhan. Itu aja sih teman-teman. Selanjutnya aku mau bahas tentang perbedaan RAW dan JPG gitu. Jadi yang pertama itu RAW. RAW itu file gambar mentah tanpa kompresi gitu. Jadi menyimpan informasi lengkap dari sensor kamera, memungkinkan lebih banyak fleksibilitas saat editing, memilih ukuran file lebih besar dan memerlukan software khusus untuk pembukaannya. Kalau misalnya JPG itu file gambar terkompresi dengan kompresi lossy gitu sehingga kualitas gambar berkurang. Ukuran file lebih kecil, ideal untuk penyimpanan dan berbagi gitu. Lebih siap pakai dan dapat langsung digunakan tanpa proses editing tambahan. Kalau misalnya teman-teman tanya, kapan harus menggunakan RAW dan JPG gitu? Nah, kalau misalnya RAW itu ideal untuk fotografer yang menginginkan kualitas gambar terbaik dan fleksibilitas editing yang tinggi gitu, seperti fotografer profesional gitu ya, atau fotografer landscape gitu, atau mereka yang ingin mencetak foto dalam ukuran besar gitu. Sedangkan kalau JPG itu cocok untuk fotografer pemula, mereka yang ingin membagi foto dengan cepat di media sosial, atau mereka yang tidak memiliki banyak ruang untuk penyimpanan. Jadi untuk kesimpulannya, pilihan antara RAW atau JPG itu tergantung kebutuhan dan preferensi teman-teman gitu. Jika misalnya menginginkan kualitas gambar terbaik dan fleksibilitas editing yang tinggi, berarti pilihan yang tepatnya itu RAW gitu. Sedangkan kalau misalnya pengen filenya itu lebih kecil, siap untuk dibagikan gitu, itu JPG itu yang lebih memang praktis. Selanjutnya akan membahas tentang penjelasan image processing gitu ya. Jadi image processing ini adalah proses mengedit atau memodifikasi gambar setelah diambil menggunakan software seperti Adobe Lightroom atau Photoshop gitu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas gambar, termasuk menyelesaikan warna, kontras, kecerahan, kontreksi warna atau penghapusan noise dan cropping gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu mengapa pentingnya processing gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas, yang kedua kreativitas, yang ketiga standarisasi. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya alat yang digunakan dalam processing pro itu apa? Bisa teman-teman pakai Flower Editing. Jadi ada Photoshop, Lightroom gitu. Itu masih banyak lain gitu. Terus begitu atau disebut perangkat lunak tambahan yang memberikan fitur-fitur khusus seperti efek-efek tertentu atau alat pengeditan yang lebih canggih teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya tahap-tahap umum dalam processing pro itu gimana? Yang pertama itu import teman-teman. Jadi memasukkan file gambar atau video ke dalam Flower Editing. Yang kedua itu teman-teman bisa pengaturan dasarnya gitu. Jadi mengoreksi ekspor, kontras gitu, dan saturasi dan yang lain-lainnya gitu. Terus yang ketiga itu perbaikan. Jadi teman-teman bisa menghilangkan noise-nya, nodanya atau objek yang tidak diinginkannya gitu. Nah, yang keempat itu menyesuaikan warna. Jadi mengubah warna noise. Maaf teman-teman, jadi bisa mengubah warna atau suasana gambarnya gitu. Terus yang kelima itu manipulasi atau memotong, menempel atau mengubah ukuran juga bisa, dan mengubah bentuk objeknya. Nah, yang keenam itu efek khusus teman-teman. Jadi harus menambahkan efek seperti blur gitu atau efek pencahayaannya gitu. Dan yang terakhir teman-teman boleh ekspor nih penyimpanan gambar atau video dalam format yang sesuai dengan tujuan akhirnya gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menjelaskan mengenai sensor size, image resolution, kamera focusing atau terus kita akan menjelaskan juga tentang stabilizer, terus
screen atau monitor, dan terakhir itu lens mode. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang sensor size atau ukuran sensor. Jadi menentukan kualitas gambar dan depth of field atau sensor lebih besar nih, misalnya full frame. Jadi menghasilkan kualitas lebih baik terutama dalam kondisi minim cahaya. Nah, yang kedua itu image resolution, jadi resolusi gambar. Jadi diukur dari megapiksel, semakin tinggi resolusi, semakin tajam detail gambarnya. Nah, terus yang ketiga itu kamera focusing, jadi fokus kamera nih teman-teman. Bisa manual atau otomatis autofokusnya gitu untuk memastikan objek terlihat tajam. Terus yang keempat itu stabilizer, jadi optimal image stabilization atau OIS gitu ya, untuk mengurangi guncangan kamera saat mengambil foto atau video. Dan yang kelima itu screen atau monitor, jadi bagian layar pada kamera untuk melihat viewers gambar atau mengakses menunya gitu. Dan yang terakhir itu lens mode, jadi sistem untuk menyambungkan lensa ke bodi kamera. Setiap merek kamera memiliki jenis mount yang berbeda, misalnya itu Canon FL atau Sony and mounts gitu. Selanjutnya akan menjelaskan penjelasan mengenai listing gitu ya, atau flash dan contrast. Jadi flash listing itu adalah cahaya yang berkedip saat mengambil gambar untuk menerangi objek. Sedangkan continuous listing itu cahaya yang menyala terus-menerus, cocok untuk video atau pemotretan yang memerlukan cahaya yang stabil. Jadi, definisi flash listing itu adalah pencatatan atau pencantuman suatu item atau mungkin informasi secara singkat dan cepat gitu. Ini seringkali digunakan untuk mengumumkan suatu yang baru, mendesak, atau sementara. Jadi, karakteristiknya itu singkat. Nah, singkat itu kan kayak misalnya informasi yang disajikan biasanya ringkas dan langsung ke poin. Temporal gitu ya, biasanya bersifat sementara atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Terus tujuannya juga untuk menarik perhatian, memberikan informasi cepat atau membuat pengumuman mendadak gitu. Contohnya nih, yang pertama misalnya berita. Nah, berita itu kilat di televisi yang menampilkan berita terkini secara singkat. Terus contohnya juga promosi menawarkan khusus yang hanya berlaku dalam waktu terbatas. Terus peringatan, jadi peringatan dini tentang bencana alam misalnya ya. Nah, terus ini akan menjelaskan sedikit lagi nih, misalnya tentang continuous listing. Jadi dari definisi continuous listing ini adalah pencatatan atau pencantuman suatu item atau informasi secara berkelanjutan atau mungkin terus-menerus nih. Ini seringkali digunakan untuk menampilkan informasi yang bersifat permanen atau yang membutuhkan pembaruan secara berkala. Nah, dari segi karakternya itu mungkin yang pertama berkelanjutan gitu. Jadi informasi selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja. Terus dinamis gitu, informasi dapat diubah atau diperbarui secara berkala. Tujuannya juga menyediakan informasi yang komprehensif dan up to date gitu. Jadi misalnya nih contoh, yang pertama itu daftar produk. Nah, katalog online yang menampilkan semua produk yang tersedia. Terus yang kedua misalnya contohnya daftar perusahaan gitu, direktori perusahaan yang terdaftar gitu di bursa saham gitu. Terus yang ketiga mungkin database nih, dari database pelanggan yang terus diperbarui. Nah, itu mungkin contoh-contohnya. Mungkin teman-teman lihat dari segi perbedaannya terlalu panjang. Mungkin ini perbedaan utama yang mungkin singkat gitu ya. Jadi misalnya fiturnya nih, dari durasi flash listing itu singkat, kalau continuous listing itu berkelanjutan. Sedangkan fitur tujuan dari flash listing itu menarik perhatian, informasinya cepat. Sedangkan continuous listing itu menyediakan informasi komprehensif gitu. Terus dari segi pembaruan, flash listing memang jarang. Kalau misalnya dari continuous listing itu sering gitu. Dari contohnya juga memang teman-teman sudah tahu ya,
Tapi saya akan contohkan lagi gitu. Contoh singkatnya dari flash listing kan berita yang kilat, promosi terbatas. Sedangkan dari continuous listing itu misalnya katalog produk, database pelanggan. Nah, itu secara singkat dari perbedaannya gitu. Terus kalau teman-teman nanya kapan nih menggunakan masing-masingnya? Nah, dari segi flash listing itu gunakan ketika Anda ingin menyampaikan informasi penting secara cepat dan efektif gitu ya. Atau ketika informasi tersebut hanya relevan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya dari segi continuous listing itu gunakan ketika Anda ingin menyediakan informasi yang komprehensif dan selalu update gitu ya, atau ketika informasi tersebut bersifat permanen. Terus misalnya dari contoh dalam konteks yang berbeda nih teman-teman, dari e-commerce atau misalnya dari flash sale gitu. Misalnya penawaran produk dengan diskon benar-benar besar-besaran dalam waktu terbatas atau flash listing gitu. Kalau misalnya dari katalog produk, misalnya dari daftar lengkap semua produk yang tersedia di toko online, itu continuous listing. Misalnya dari segi berita utama nih, berita paling penting yang ditampilkan di halaman depan situs berita itu flash listing. Kalau misalnya arsip berita, kumpulan berita yang telah diterbitkan sebelumnya, berarti itu continuous listing itu. Terus misalnya dari pendidikan, pengumuman ujian. Nah, pengumuman jadwal ujian yang akan datang yaitu namanya flash listing. Terus daftar mata kuliah, daftar semua mata kuliah yang ditawarkan oleh suatu universitasnya, berarti itu continuous listing gitu. Jadi kesimpulannya itu pilihan antara flash listing dan continuous listing itu tergantung pada tujuan dan konteks penggunaannya. Keduanya memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Jadi, seperti itu. Nah, bahan yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu aksesoris fotografi yang berguna untuk kegiatan pemotretan. Seperti tripod, fitur lensa, flash eksternal, softbox, atau remote shutter stick, flash hot, atau baterai gift gitu ya. Terus memory card tambahan, terus pembersih lensa dan sensor. Yang pertama aku ingin menjelasin nih tentang kegunaan tripod gitu. Fungsinya itu menstabilitaskan kamera, terutama saat mengambil gambar dengan kecepatan shutter lambat atau saat menggunakan lensa tele. Nah, kegunaannya itu menghindari gambar blur akibat guncangan kamera, memungkinkan exposure yang lebih lama untuk menangkap cahaya lebih banyak, dan memudahkan komposisi gambar. Kalau misalnya reflektor, itu fungsinya memantulkan cahaya ke subjek untuk mengisi bayangan dan memberikan pencerahan yang lebih lembut. Kegunaannya menciptakan efek pencahayaan yang lebih dramatis atau alami, mengurangi kontras yang lebih tinggi, dan memberikan identitas pada objek. Yang ketiga itu fitur lensa. Nah, fitur itu mencegah sinar ultraviolet untuk merusak sensor kamera dan memberikan sedikit perlindung pada lensa. Polarizer atau mengurangi pantulan pada permukaan non-melatik, meningkatkan saluran warna dan membuat langit terlihat lebih biru. Nah, terus juga NF filter mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke sensor, memungkinkan pengguna aperture lebih lebar dan kecepatan shutter lebat di kondisi terang. Karena flash eternal itu fungsinya memberikan suatu sumber cahaya tambahan, terutama dalam kondisi cahaya rendah atau untuk menciptakan efek pencahayaan tertentu. Kegunaannya membukakan gerakan, meningkatkan kontras, dan mengisi bayangan. Yang kelima, softbox. Fungsinya menerangi subjek dengan cahaya yang lebih lembut dan merata. Kegunaannya menghindari bayangan yang keras dan menciptakan efek pencahayaan yang lebih alami. Yang keenam itu remote shutter gitu ya, fungsinya memicu shutter kamera dari jarak jauh. Kegunaannya menghindari getaran kamera saat menekan tombol shutter, menggunakan exposure yang lebih lama dan memudahkan pengambilan gambar. Yang ketujuh itu lens hood. Fungsinya mencegah cahaya menyimpang masuk ke lensa dan menyebabkan flare. Kegunaannya meningkatkan kontras dan kualitas gambar, terutama saat memotret
melawan cahaya. Yang ke-8, baterai grip. Fungsinya menambah daya tahan baterai dan memberikan pegangan yang lebih baik pada kamera. Kegunaannya memungkinkan pengambilan gambar dalam waktu yang lebih lama tanpa perlu mengganti baterai dan memberikan layanan kenyamanan gitu saat memegang kamera dalam posisi ini. Yang ke-9, memori. Gitu fungsinya menyimpan data atau video. Kegunaannya memungkinkan Anda mengambil lebih banyak gambar tanpa perlu sering menggantung kartu memori. Ke-10, cleaning kit itu pembersih ya fungsinya. Dan sensor kamera dari debu atau kotoran. Kegunaannya menjaga kualitas gambar agar tetap optimal. Singkatnya lebih ke aksesoris gitu, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan fleksibilitas pengambilan gambar. Penjelasan sudut pandang pengambilan foto. Nah, ada banyak gitu ya, tapi aku menyebutkannya 5. Yang pertama, eye level, sudut pandang sejajar mata subjek memberikan perspektif natural. High angle diambil dari atas membuat subjek terlihat lebih kecil dan lebih lemah. High angle diambil dari bawah membersihkan kesan lebih besar atau dominan. Break and view diambil dari ketinggian sangat tinggi memberikan ketampilan menyeluruh. Lower and view diambil dari posisi sangat rendah seringkali digunakan untuk menciptakan kesan dramatis. Dan penjelasan terakhir tentang point of interest bokeh dan long exposure. Jadi, point of interest itu fokus untuk utama dalam sebuah foto yang menarik perhatian pemirsa. Bokeh itu efek latar belakang yang blur dan lembut diperoleh dengan menggunakan bukaan lensa f1,4 atau 2,8. Long exposure itu teknik memotret dengan shutter speed lambat untuk menangkap cahaya dalam waktu lama menghasilkan efek seperti aliran air dan halus atau jejak cahaya dari kendaraan. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan nih teman-teman, karena memang acak-acakan. Mungkin bisa teman-teman lihat. Dan sampai jumpa.